Halo netizen, ini adalah new Honda HR-V EHEV facelift. Nah, tapi sebelumnya kalau kita udah mengulas yang RS dan EHEV standar, ini adalah yang EHEV modulo ya. Jadi di line up HR-V EHEV ini yang varian tengahnya. Jadi ada perintilan aksesoris dari modulo genuine aksesoris. Nah, sekarang kita akan ulas mobil ini secara lengkap seperti biasa. Kuncinya seperti ini. Jadi dia sudah smart key ya, sama seperti sebelumnya ya. Dia ada tombol lock, unlock, power tailgate, dan juga ada remote start. Jadi kalau kita tahan tombol yang sebelah kiri ini dan hazardnya itu udah nyala sekali, kedengeran ya, mesinnya lagi nyala, dan nanti dia juga akan menyalakan AC-nya supaya kabinnya itu bisa lebih adem kalau setelah parkir, dan untuk matinya juga bisa ditahan tombol ini lagi. Nah, pastinya juga sudah ada keyless entry, cukup sentuh door handle bagian dalam untuk membuka, dan sentuh alur yang di bagian atas door handle ini untuk kunci. Dia juga sudah ada auto folding dan sudah ada walkaway lock. Jadi kita tinggal kantongin kunci ini aja, kita tinggalin dan dia langsung kunci. Nah, secara interior ya, sebetulnya ini nggak berubah banyak dibandingin HR-V EHEV yang standar. Bahkan nggak ada perubahan di interior, dia perubahannya cuma eksterior aja. Jadi kita tetap dapat jok yang manual, fabric dan kulit di pinggirnya, dan masih 4 airbag. Jadi kalau yang mau 6 airbag itu harus ngambil yang varian RS. Nah, ini kunci kita tinggal di interior, kita injek rem dan tekan power button yang di sebelah kanan sini. Oke, sudah nyala. Oke, yuk kita tutup aja. Nah, seperti ini interiornya dari new Honda HR-V EHEV modulo ya. Jadi setirnya kita dapat yang biasa ya, bukan yang dengan red stitching. Jadi dia nggak ada panel piano black juga di bagian bawah. Pengaturannya tapi tetap lengkap ya. Dia bisa tilt dan teleskopik. Nah, di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio, steering switch, dan MID. Sama dengan telepon, Bluetooth teleponi, dan voice command. Di sebelah kanan ada cruise control yang juga sudah ada adaptif dan bisa lane keeping assist. Nah, di balik setir juga ada pedal shift, tapi bukan untuk pindah gigi ya, tapi untuk regenerative braking, karena dia juga ada posisi B sekarang, jadi bukan posisi S ya. Jadi udah bukan Tiptronic kayak HR-V yang lama gitu. Nah, dia juga punya instrument cluster yang separuh LCD ya, 7 inci di sebelah kiri, dan speedometer analog di sebelah kanan, walaupun ada speedometer digital juga di tengahnya. Tapi sebelum itu kita akan bahas tuas lampunya yang juga sudah auto seperti sebelumnya. Ada switch fog lamp terintegrasi juga, dan juga ada tombol untuk Honda Lane Watch. Jadi ada tombol di ujung tuas lampu untuk ngeliat kamera di sebelah kiri. Dia juga ada wiper yang intermittent variable standard, bukan auto wiper kayak HR-V, RS, EHEV ya. Nah, untuk MID-nya seperti ini. Jadi dia sebelah kiri tuh lengkap banget. Nah, jadi dia ada tampilan untuk average fuel consumption, sisa jarak tempuh dari masing-masing trip. Dia juga ada power and charge meter, dan sebetulnya ada detail menarik ya. Jadi kalau needle-nya ini di non RS itu dia putih, sama seperti speedometer juga. Jadi kalau yang RS dia merah. Small detail yang kelihatannya nggak kelihatan tapi ternyata ada gitu ya. Dia juga ada tampilan untuk power flow, jadi untuk mesinnya, baterainya itu lagi ngapain, lagi ngerakin roda kah, atau lagi regenerative braking. Terus ada range dan fuel, ada speed and time, jadi konsumsi BBM kan tadi udah. Di sini tuh untuk kecepatan rata-rata dan waktu berkendara. Ada brake light display juga, yang satu display ini cuma untuk nampilin lampu rem doang. Oh, tapi sen juga ada, sen kanan kiri. Lampu senja nyala juga sih, jadi ya oke lah, cukup unik. Ada tampilan seatbelt untuk semua penumpang juga, dan ada safety support juga. Jadi ada road departure mitigation, atau di mobil lain itu biasanya lane keeping assist gitu ya, atau lane departure assist. Dan di sini juga ada collision mitigation braking system, atau kalau di mobil lain itu biasanya autonomous emergency braking. Nah, di setting ini juga lengkap banget ya. Ada clock and vehicle setting. Jadi ada setting jam, setting tampilan jamnya,
Ada driver assist system setup, jadi untuk ADAS, tapi nggak bisa diganti karena CMBS-nya mati. Terus ada adaptive cruise control, vehicle ahead detected beep, ada lead car departure notification, dan ada road departure mitigation setting, bisa normal, delay, atau warning only. Lalu juga ada meter setup, adjust temperature outside display, trip A trip B, alarm volume control. Terus ada apa lagi nih, fuel efficiency backlight, rear seat reminder, fuel economy unit, jadi satuan unit konsumsi BBM bisa diganti. Dan balik ke menu setting, ada power tailgate setup juga, karena udah ada power tailgate. Ada keyless open mode, power open by outer door handle, dan ada hands free access. Itu semua bisa di setting di sini. Dan ada customized display juga, jadi tampilan yang ada di semua cluster ini, kalau misalnya ada yang mau dihilangin gitu ya, kayak power flow, range and fuel, itu bisa diumpetin gitu biar lebih sepi. Dan ada information, jadi kalau ada pintu belum rapet atau bensin udah mau habis, itu akan ada notifikasinya di bagian bawah ya. Jadi sisanya seperti itu untuk instrument clusternya. Lanjut ke sebelah kanan, dia ada ventilasi AC di sini yang sama seperti HRV sebelumnya, dia bisa dibikin diffuse ya. Jadi dia dari samping sini ada tombol power tailgate, sensor parkir, dan ada traction control. Ada laci kecil di sini, tuas membuka kap mesin dan tangki juga ada di bagian bawah. Untuk pedal juga dia model gantung dan ada footrest di sebelah kiri. Untuk di bagian door trim ini sama seperti sebelumnya, dia masih plastik keras kecuali di sini yang ada empuknya dikit. Di sini keras dan di armrest dia empuk. Door handle di sini modelnya satin chrome gini. Power window all auto sekarang ya. Jadi udah nggak perlu tahan-tahan lagi, nggak perlu beli panel aksesoris lagi. Dan ada window lock juga, central locking, pengaturan spion di sini juga lengkap dengan electric folding. Lanjut di bagian bawahnya juga ada door pocket sama cup holder dan ada speaker. Nah, ngomong-ngomong tentang speaker, sekarang hampir semua tipe kecuali yang paling bawah ya punya 8 speaker. Jadi selain speaker yang di bawah tadi, dia ada tweeter di dashboard sama ada tweeter di pintu belakang. Jadi 8 speaker sekarang di HRV. Nice. Di sini juga ada sun visor dengan vanity mirror yang ada lampunya dan juga bisa digeser seperti ini. Dia juga ada card holder di sisi luar. Spion tengah karena ini yang non RS, dia masih manual dimming. Ada lampu bacanya di sini, bisa nyalain individual juga atau ngikut pintu. Dan untuk yang selain varian RS, sekarang HRV facelift ini belum ada panoramic glass roof ya. Jadi ya daripada kacanya doang, plafonnya doang yang bisa dibuka tapi kacanya enggak, kalau gue pribadi sih lebih prefer yang kayak gini. Mendingan gak usah dikasih sekalian. Tapi ya kita punya fitur yang lebih banyak kalau diperhatiin dibandingin SE yang lama. Nah, untuk sun visor sebelah kiri sini juga ada cermin dengan lampunya, sama bisa digeser juga. Ada grab handle, seatbelt bisa diatur naik turun, dan ada headrest yang bisa naik turun juga. Nah, untuk head unitnya dia seperti ini. Jadi ukurannya sedikit lebih besar deh kalau diperhatiin. Dia jadi 8 inci, kalau sebelumnya 7. Jadi kecuali yang tipe bawah, dia masih pakai head unit yang lama seharusnya kalau berdasarkan spek yang ada di brosur. Tapi walaupun kelihatan ini mirip ya, dia ada satu fitur tambahan yang di HRV lama itu nggak punya, yaitu wireless Apple CarPlay dan wireless Android Auto. Jadi kita cuma connect Bluetooth aja, sambungin, dan kita bisa connect ke gadget kita tanpa kabel. Walaupun kalau mau masih pakai kabel itu juga bisa, di USB-A di sini. Dia juga ada tampilan yang lain ya, kayak buat setting bahasa, daftar perangkat, layar pembuka, smartphone, setting wifi, setting kamera belakang, dan Honda Lane Watch itu juga bisa diatur. Nah, untuk kamera mundurnya seperti ini, dia bisa diatur 3 angle ya, kurang lebih seperti itu. Di bagian bawah ada tombol lampu hazard, di kiri kanannya head unit juga ada ventilasi AC, dan ada panel AC yang kelihatannya masih mirip seperti sebelumnya, tapi sekarang ada detail lampu biru kalau kita dinginin dan lampu merah kalau kita panasin. Dan sekarang beneran panas ya karena ada heater. Kalau yang lama itu dia mentok di 28 derajat, sekarang bisa sampai 32. Dan ada tombol max cool juga, jadi satu tombol langsung ke posisi 11 paling dingin.
Dia juga ada zona AC, di sini bisa ke kaki, kaca depan. Dia juga ada fan speed di sebelah kiri. Nah, center konsolnya ini kalau diperhatiin tuh sedikit berbeda dibandingin yang versi pre-facelift ya. Dia sedikit lebih cedok ke dalam, jadinya barang-barang tuh nggak gampang jatuh. Karena kalau yang lama tuh kurang keluar lah gitu. Jadi buat naruh barang tuh kadang suka jatuh. Misalnya kita lagi start dari tanjakan itu kayak suka gedebuk gitu. Nah, di sini sekarang yang untuk ngecharge-nya biasa, yang bukan buat connectivity ke head unit itu jadi USB-C ya. Nah, sekarang juga ada wireless charger yang tersedia di hampir semua varian kecuali varian E paling bawah yang bensin. Nah, untuk pool transmisinya seperti ini, kelihatannya masih sama tapi dia sekarang sebetulnya udah nggak punya transmisi ya, karena dia pakai sistem eCVT khasnya mobil hybrid. Jadi dia tuh semacam clutch pack yang bisa menyesuaikan kinerja dari sistem hybridnya. Jadi kalau low speed dia pakai motor listrik, kalau high speed dia bisa switching. Kalau misalnya mesinnya nyala itu bisa dua mode, bisa series, bisa paralel. Jadi kalau series dia nyala sambil ngecas baterainya doang, atau nyala paralel dia ngegerakin langsung ke roda. Dan ada mode B juga untuk mode regenerative braking pakai pedal shift yang ada di balik setir, dan ada indikator atau di MID. Kalau panahnya makin banyak berarti tingkat regenerative brakingnya makin kuat. Di sini juga ada mode berkendara, ada icon, ada normal, dan ada sport. Kalau sport ya ada merah-merahnya dikit di atas speedometer digitalnya. Terus di sini juga ada hill descent control sama seperti HR-V sebelumnya, dan ada electronic parking brake dengan auto hold. Ada cup holder juga di sini dengan penahannya gitu ya, jadi botol tuh nggak geser-geser. Dan ada center console juga di sini yang punya cover empuk. Glove boxnya soft opening. Oke, kurang lebih segitu dulu untuk ulasan dari new Honda HR-V EHEV facelift yang varian modulo ini. Oke, ini sekarang udah posisi nyetir gue. Sekarang kita pindah ke belakang yuk. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari new Honda HR-V EHEV modulo ini. Sehingga kita rapiin dikit. Ya, jadi untuk di belakang HR-V masih memberikan kelegaan yang mumpuni ya. Bisa dilihat di sini posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm. Masih banyak banget. Salah satu yang paling besar juga di kelasnya, atau mungkin yang terbesar. Dan dia juga leganya gak cuma legroom, tapi headroomnya itu juga lega. Bisa dilihat ya, ini kepala gue masih ada 3 bahkan 4 jari. Dan ditambah lagi karena ini yang non-RS, dia nggak ada panoramic glass roof, jadi dia full plafon yang dimana legroomnya pasti akan lebih lega. Selanjutnya di sini juga amenitiesnya komplit ya. Ada seat back pocket, yang ini ada smartphone holder. Di sebelah kiri juga sama. Ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, dan ada 2 colokan USB-C ya di bagian bawah. Sama ada tempat penyimpanan kecil sini di bawah. Ada lampu baca yang sudah LED juga. Jok belakang ini juga sama seperti jok depan, dia separuh kulit, separuh fabric dengan headrest 3 buah yang bisa di adjust ketinggiannya. Ada armrest juga yang masih belum klik gitu ya, masih agak ngondoy, tapi ya is oke lah. Dia ada 2 buah cup holder juga, dan ada ISOFIX points di kiri dan kanan. Untuk di bagian door trim sama juga, di atasnya plastik keras yang empuk cuma di sini dan di sini. Ada tweeter, ada speaker di bagian bawah, dan ada cup holder juga di bagian sini. Untuk power window sekali lagi sudah all auto, walaupun yang di jendela belakang nggak terus sampai habis. Oke, kurang lebih segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari new HR-V EHEV modulo ini ya. Yuk, sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari new Honda HR-V EHEV yang varian modulo ini. Mesin seperti ini, jadi dia memiliki mesin 1500 cc 4 silinder hybrid ya, dengan kode LEC H5 yang sama seperti di Thailand juga. Jadi untuk tenaga mesin itu di sekitar 106 PS-an, dan punya motor listrik dengan tenaga 131 PS dan torsi 253 Nm. Jadi sebetulnya tenaganya lumayan oke ya. Bahkan bisa dibilang karena torsinya ini lebih besar dibandingin versi turbo yang lama,
jadinya dia punya akselerasi yang lebih positif gitu ya. Ibaratnya ya sama kayak 1500 cc turbo yang lama tapi nggak ada turbo lag, yang sudah gue coba semalam sih begitu ya. Jadi responsnya lebih immediate karena nggak perlu nunggu turbo lag, CVT-nya turun rasio gitu ya. Jadi sini lebih direct lah, dan dia punya baterai di bagasi itu di sekitar 1 kWh ya, 1,1 kalau nggak salah. Jadi nggak begitu besar ya karena ini hybrid konvensional gitu ya, bukan plug-in hybrid yang butuh baterai besar. Ya intinya adalah dia masih front wheel drive dan sangat irit ya. Teman-teman media kemarin tuh ada yang bisa sampai 38 km per liter ya, tapi tanpa AC sih. Sedangkan tes internal Honda itu di 25 km per liter. Kalau grup kita kemarin di 29,4. Jadi oke lah. Kalau mesin ini juga bisa terbilang sangat rapi. Di sini juga ada engine hood yang ada peredamnya. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Honda New HR-V HEV Modulo ini bisa dibilang minor banget ya perubahan. Nah, jadi di sisi luar ini cuma ada 5 perubahan dibandingin HR-V HEV standar ya. Yang pertama bisa dilihat ya, di depan itu ada front under spoiler atau front lip ya, bodi kit depan. Sedangkan sisanya sama, kayak grillnya dia masih warna bodi yang terlihat yang warna putih aja ya. Dia tuh modelnya masih garis-garis seperti ini, tapi dengan framing grillnya yang cenderung mengotak ya. Dan karena ini yang hybrid, dia ada logo biru di bagian logo Hondanya. Lampunya kelihatannya sama, tapi ternyata beda. Jadi sama seperti yang varian RS juga, dia ada adaptive driving beam, yang dimana itu matrix LED yang bisa milih mana yang harus disorot untuk lampu jauhnya. Bahkan bisa dibilang dia itu sering banget pakai high beamnya, tapi ya high beamnya nyorot kemana-mana gitu. Ibaratnya dia nyorot kemana yang tidak menyilaukan pengendara di depan atau pengendara dari arah berlawanan. Jadi itu keren banget sih ya. Selain itu dia juga ada sequential LED turn signal, yang dimana tuh sekarang jadi semua varian gitu ya kalau nggak salah. Jadi sampai tipe bawah pun juga udah dapet LED sequential turn signal. Dan dia juga ada cornering light ya. Fog lamp ini juga ada di semua varian. Untuk fog lamp LED-nya, lanjut ke samping, velgnya ini masih sama seperti yang versi sebelumnya. Jadi nggak dibikin dual tone kayak yang di Thailand. Tetap 18 inci dengan ban 225/50R18. Rem depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill assist, dan hill descent control. Nah kalau yang non RS dia ada black cladding tapi masih warna hitam ya, bukan hitam doff gitu, bukan hitam gloss kayak yang RS. Untuk spion ini juga masih sama, ada lampu sen LED-nya di sisi luar. Nah perubahan yang kedua ini ada di talang air dan side skirt, yang di sini ada emblem Modulo Genuine Accessories ini yang di samping. Kalau yang di belakang itu ada di bagian tempelan di bagian bos itu. Jadi rear under spoiler sama exhaust tailpipe finisher atau muffler cutter. Ya, perbedaan itu doang. Jadi kalau yang pengen nyari aksesoris Modulo beli yang ini, tapi kalau kalian nggak suka mending beli yang EHEV standar aja, atau mungkin ke RS kalian karena perubahannya nggak begitu major ya. Nah, tail lampnya ini juga berubah nih dari yang versi sebelumnya yang LED-nya itu cuman LED bar lampu remnya aja. Sekarang lampu sennya juga LED, bahkan lampu mundurnya juga ya. Emblem di sini ada emblem HR-V dan ada emblem EHEV di sebelah kanan, sensor parkir 4 titik, dan ada kamera mundur. Di kaca belakang ada wiper, ada defogger, dan ada spoiler dengan high mount stop lamp. Bagasinya sudah port tailgate, dan port tailgate juga sampai tipe E+ ya. Jadi tipe bensin reguler biasa itu juga dapat power tailgate, tapi bukan yang paling murah ya. Bisa dilihat di sini barang-barang kita lagi penuh. Ada 3 orang di mobil ini dengan masing-masing orang bawa 2 tas. Ya segini banyaknya. Dan di bagian bawah yang bisa kebuka tuh cuma segini doang. Karena dia udah nggak ada ban serep, melainkan dia tempatnya digantiin sama baterai ya. Jadi untuk
ada bocor-bocor di jalan gitu ya, kita pakai tire repair kit yang ada di sebelah kanan sini aja. Dan Honda juga ngasih layanan 24 jam kalau misalnya kita terdapat kerusakan yang lebih parah dibandingin ban bocor ya. Itu tinggal telepon call center Honda aja kalau kalian beli mobil ini. Nutupnya juga tinggal pakai tombol, dan ada walkway lock juga sama seperti pintu lainnya. Dan di sini ada kamera untuk Honda Night Watch-nya. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari new Honda HR-V eHEV Modulo. Mohon maaf apabila salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa